Informasi pertama, Saudara, PDI Perjuangan tak sepakat jika kepala daerah ditentukan DPRD. Alasannya penentuan kepala daerah oleh elit DPRD dinilai bisa mengganggu stabilitas politik. Hal ini disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, di Bali Kamis petang. Katanya, proses pemilihan kepala daerah secara langsung adalah buah reformasi pasca Orde Baru. Pemilihan secara tertutup juga diyakini dapat memengaruhi stabilitas partai politik. Jadi kalau untuk pemilihan kepala daerah, bupati, wali kota, sejauh ini kami tetap pada posisi harus menjadi hak rakyat. Kita juga punya kekhawatiran kalau pemilihan itu dilakukan oleh DPRD, tetapi instrumen-instrumen negara, aparatur kekuasaan ikut cawe-cawe, itu juga akan sangat berdampak pada stabilitas politik nasional. Nah, oleh karena itu paling aman tetap pada pemilihan kepala daerah oleh rakyat. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mendukung pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Menurutnya hal ini bisa mengurangi biaya pilkada. Caimin bilang pilkada membutuhkan pengeluaran yang sangat besar dan menyisakan beban politik. Terkait formulasi pemilihan kepala daerah melalui DPRD, Caimin menyerahkan sepenuhnya kepada DPR untuk dibahas. Ya, PKB mendukung itu karena banyak pilkada yang high cost, banyak pilkada yang menyisakan beban politik. Nah, kita ingin demokrasi kita lebih murah. Nah, formulanya kayak apa kita serahkan DPR diskusi. PKB ini udah lama kan ngusulin, hanya saya mengulang aja. Dulu keputusan PBNU, Muktamar NU memutuskan evaluasi total pemilihan kepala daerah langsung. Itu kira-kira 6 tahun yang lalu ya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang pemilihan kepala daerah melalui DPR daerah. Tito bilang Kementerian Dalam Negeri telah membahas opsi pilkada oleh DPRD dalam rapat internal pemerintah pusat. Tito menambahkan Undang-Undang Dasar 1945 memungkinkan wacana ini tanpa perlu amandemen. Karena biaya yang mahal, potensi konflik yang tinggi, ya. Bayangkan sampai bermiliar-miliar, kandidatnya belum lagi yang PSU, diulang-ulang terus seperti sekarang di Papua. Ada yang kemampuan fiskalnya defisit seperti di Kabupaten Bangka, di PSU lagi, uangnya habis hanya untuk memilih, sementara belum tentu yang kualitas terpilih baik juga. Sementara itu akan lebih baik dipakai untuk kepentingan rakyat. Kita rasional juga melihatnya, ya. Nah, tapi jadi pasal itu memungkinkan sekali untuk dilakukan pemilihan melalui DPRD. Pernah belum? Ya, di internal kita ada rapat. Sudah pernah? Pernah ada rapat. Kita hitung plus minus. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidiki juga tanggapi soal usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Jimli menyebut sesuai dengan putusan MK, pilkada harus dipilih secara langsung. Jimli sebut pilkada melalui DPRD ini sudah pernah diusulkan Presiden SBY sebelumnya namun ditolak dan berujung demo besar-besaran. Untuk mengubah ketentuan mengenai pilkada langsung menjadi tidak langsung. Ya kan? Sedangkan di pertimbangan hukum putusan MK terakhir itu kan bisa ditafsirkan MK mengidealkan bahwa pilkada itu ialah pemilu. Harus pemilu langsung. Nah, misalnya ada upaya untuk membuat mengevaluasi sistem pilkada. Misalnya supaya gubernur, bupati, wali kota itu tidak dipilih langsung, kembali ke masa lalu. Nah, ini boleh-boleh aja, silahkan dibicarakan di DPR. Pada tahun 2024, anggaran pilkada serentak untuk KPU mencapai 28,76 triliun rupiah. Sementara untuk Bawaslu mencapai 8,63 triliun rupiah.
Dan tahun kemarin pilkada serentak digelar di 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota. Serta yang jadi yang terbesar dalam sejarah pemilihan umum kepala daerah sejak kali pertama pilkada serentak diadakan pada tahun 2015.